Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Indodana dan beberapa resiko yang akan kita terima jika kita telat bayar tagihan Indodana ya teman-teman. Jadi teman-teman simak video ini sampai akhir supaya teman-teman tahu apa resikonya jika kita telat bayar atau gagal bayar tagihan di aplikasi Indodana ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya supaya channel ini terus berkembang dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendukung sampai detik ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, jika teman-teman yang saat ini sudah mempunyai pinjaman atau tagihan di aplikasi Indodana, sebaiknya teman-teman membayar secara tepat waktu ya teman-teman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa resiko yang akan kita terima, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, jika kita telat bayar atau gagal bayar tagihan aplikasi Indodana ini. Untuk resiko yang pertama tentunya teman-teman kemungkinan kalau teman-teman sudah telat bayar atau gagal bayar untuk meminjam untuk kedua kalinya teman-teman tidak bisa ya teman-teman, karena teman-teman pinjaman pertama saja riwayatnya cukup buruk, kemungkinan pinjaman yang kedua tidak di ACC seperti itu ya teman-teman. Dan untuk resiko yang kedua, kemungkinan data KTP teman-teman sudah di blacklist, atau teman-teman jika ingin mengajukan pinjaman di aplikasi lain kemungkinan tidak bisa, karena KTP teman-teman memiliki riwayat pinjaman yang cukup buruk. Jadi sebisa mungkin teman-teman menjaga atau merawat pinjaman kalian di aplikasi Indodana ini. Istilahnya merawat data KTP ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman tidak telat membayar untuk tagihan pinjaman di aplikasi Indodana ini. Untuk resiko yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan bunga yang selalu bertambah atau setiap hari akan bertambah dan bahkan setiap bulan ya teman-teman, jika teman-teman telat sampai berbulan-bulan. Tentunya bunganya setiap masing pinjaman berbeda-beda tergantung jumlah pinjaman kita. Jadi misalkan teman-teman pinjam 1 juta, kemungkinan bunganya nggak terlalu besar. Begitu juga sebaliknya dengan pinjaman yang lebih besar, maka teman-teman bunganya akan semakin besar. Dan ini sedikit gambaran buat teman-teman pinjaman 1 juta dalam 3 bulan, maka cicilan per bulan yaitu Rp450.500. Di sini untuk bunganya hampir 50% ya teman-teman. Jadi ini untuk gambaran teman-teman saja. Buat teman-teman yang belum mengajukan pinjaman di aplikasi Indodana ini, silakan teman-teman buat pertimbangan kalian. Terus untuk resiko yang keempat, di sini teman-teman kemungkinan bisa dihubungi CS atau debt collector aplikasi Indodana ini untuk mengingatkan kalian untuk membayar tagihan seperti itu ya teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman jika telat bayar atau gagal bayar, kalian pasti akan dihubungi terus-menerus sampai pinjaman kalian tertutup atau lunas seperti itu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian hindari hal-hal itu supaya teman-teman tetap aman, keadaan pikiran teman-teman tetap aman, karena nanti ketika kalian ditagih-tagih itu akan mempengaruhi tentunya kehidupan teman-teman, istilahnya akan mempengaruhi secara mental ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin jika teman-teman misalkan sudah gajian, sisihkanlah gaji kalian untuk membayar tagihan aplikasi Indodana ini. Terus untuk resiko yang selanjutnya, di sini teman-teman kemungkinan kontak darurat yang teman-teman lampirkan bisa saja dihubungi oleh aplikasi Indodana ini untuk mengingatkan, yaitu teman-teman harus membayar pada tanggal jatuh tempo teman-teman. Dan bisa saja ya teman-teman itu terjadi karena itu fungsinya untuk mengingatkan teman-teman untuk membayar tagihan di aplikasi Indodana ini. Dan ini sedikit tips dari saya yang teman-teman bisa pakai ataupun tidak. Jika teman-teman memiliki tagihan atau pinjaman di aplikasi manapun, ini hanya sekedar tips dari saya supaya merawat data KTP teman-teman. Untuk yang tips yang pertama, sisihkan gaji teman-teman untuk membayar ketika jatuh temponya tiba. Jadi misalkan teman-teman gajian tanggal 25, sisihkanlah gaji kalian untuk membayar pinjaman online ini. Terus tips yang kedua supaya teman-teman tidak telat bayar atau merawat data teman-teman, di HP teman-teman ada alarm, manfaatkan alarm HP teman-teman untuk mengingatkan jatuh tempo kalian
pada pinjaman online atau pada tagihan pinjaman online. Di kalender biasanya ada ya teman-teman, untuk menambahkan alarm tanggal, misalkan tanggal acara apa seperti itu, nanti hidupkan saja ya teman-teman, supaya HP teman-teman itu bunyi dan mengingatkan teman-teman, barangkali teman-teman itu lupa untuk membayar tagihan pada jatuh tempo tersebut. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan tentang beberapa resiko yang akan kita terima, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan hampir di semua aplikasi pinjaman online seperti itu kurang lebih, untuk beberapa resiko jika kita telat bayar ataupun gagal bayar tagihan kita. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.